Shalom, pemirsa CAC Ministry yang terkasih, melalui program spesial empowering ini, Roh Kudus akan menjamah memberkati saudara. Ketika Roh Kudus hadir, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Inilah tanda ajaib. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat dijamah, dikuatkan, mujizat terjadi, tanda ajaib terjadi, jamahan Roh Kudus terjadi melalui program ini. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, melepaskan kuasa Roh Kudus dalam program ini. In the name of Jesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan spesial empowering khotbah firman Tuhan episode kali ini. Haleluya, sama-sama katanya saya diberkati Tuhan. Terutama melalui firman Allah hari ini ya. Nah, beberapa minggu ke depan ini saya diminta Tuhan untuk mengajarkan tentang hikmat. Mengapa demikian? Karena 2024 tidak akan menjadi open bookmark tanpa hikmat. Tidak akan menjadi open bookmark tanda kehidupan bagi saudara tanpa hikmat. Bagi yang baru pertama kali datang ke gereja, selamat datang Bapak Ibu, selamat datang di Gereja Great Commission Church. Kita sedang membahas seri tentang hikmat. 2024 adalah waktu Tuhan membuat perbedaan dan lompatan yang besar. Sekarang sudah bulan 3. Sudah bulan 3, cepat sekali ya. Berarti sebentar lagi nanti kita akan masuk Jumat Agung, lalu Paskah, kita akan puasa 1 minggu sebelum Jumat Agung. Lalu bulan berikutnya kita masuk kepada kenaikan Yesus dan Pentakosta lagi. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Cepet banget ya. Ini sudah bulan ketiga. Ya. Jadi berapa minggu ini pengajaran ini khusus tentang hikmat. Yang dibutuhkan dari 2024 sampai 10 tahun ke depan. Number one. Untuk semua murid Tuhan Yesus dimanapun berada, ya, adalah hikmat. Adalah karunia hikmat. Bukan sign and wonders, karena banyak yang mengira tanda mujizat itu kan ada mujizat itu ada keuangan, pemulihan rumah tangga, gitu kan, sign and wonders kan. Sign and wonders kan itu segala sesuatu yang mustahil yang dilakukan oleh Tuhan begitu ya. Yang bukan mustahil berarti bukan sign and wonders gitu. Jadi banyak yang mengira itu. Tetapi sesungguhnya kalau saudara penuh hikmat, saudara tidak butuh mujizat keuangan. Karena tidak ada masalah keuangan. Mau kaya atau miskin, masalah keuangan biasanya ada ketika orang tidak berhikmat. Kalau orang kaya, masalah keuangannya banyak. Orang miskin banyak tapi tidak sebesar orang kaya. Kalau hutang orang miskin 10 juta, 50 juta, hutang orang kaya 50 miliar, 500 miliar. Ya, semua punya pergumulan masing-masing. Tetapi mujizat terobosan keuangan tidak dibutuhkan ketika tidak ada masalah keuangan. Atau mujizat bebas hutang kalau tidak ada hutang. Mujizat rumah tangga mau cerai itu tidak dibutuhkan kalau ada hikmat di dalam rumah tangga sehingga tidak berkelahi. Suami istri berkelahi itu kurang hikmat. Parenting dengan teenager, saya juga punya anak teenager. Itu kalau ada benturan itu karena kurang hikmat. Harus semua termasuk saya harus koreksi diri. Jadi kalau ada hikmat, bisa dikatakan hikmat itu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya mau ada mujizat agar suami saya kembali yang berselingkuh. Kalau ada hikmat sejak semula, perselingkuhan tidak akan ada. Kalau ada hikmat. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Sama dengan mujizat kesembuhan. Katanya habis COVID ini mujizat kesembuhan tuh urgent dibutuhkan. Saya setuju. Tetapi yang lebih urgent dari yang urgent, teramat urgent adalah hikmat. Kalau ada hikmat, tidak usah sakit. Memang ada sakit yang memang tidak direncanakan. Dan memang sakit itu tidak pernah direncanakan. Tapi seakan-akan orang itu sengaja sakit dengan cara hidupnya. Nah kalau orang berhikmat, dia tidak sakit. Ya, kalaupun sakit pun itu karena 1-2 faktor yang di luar kendali dia. Tetapi ketika ada hikmat orang tidak sakit. Kenapa orang sakit diabetes? Terlalu banyak gula. Kalau tidak makan gula banyak tidak diabetes. Kenapa orang obesitas? Terlalu banyak kalori, kurang bergerak. Makan makanannya high kalori terus. Jadi sebenarnya
Kenapa ada infeksi paru? Karena merokok. Kenapa jantung koroner? Makanan tidak sehat. Jadi kalau ada hikmat, tidak ada masalah yang tidak diinginkan. Mungkin masih bisa ada masalah karena orang lain bermasalah, jadi kita kena. Misalnya keluarga, salah satu anggota keluarga bermasalah, kita diseret, tapi bukan kita penyebabnya. Kita jadi faktor yang dibebankan masalah orang lain, begitu ya. Tapi bukan kita. Jadi kita akan terus menjadi berkat kalau kita berhikmat. Kalau orang berhikmat tidak akan menganggur. Kalau orang berhikmat ketika menganggur dia malah jadi pengusaha. Jadi hikmat begitu penting. Minggu depan saya akan bicara aplikasinya karena saya harus tuntaskan dulu dasar firman hari ini. Ini begitu menarik. Begitu exciting mempelajari sesuatu yang applicable atau nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karunia yang paling penting di saat ini 10 tahun ke depan adalah, berarti 9 tahun ke depan adalah hikmat. Adalah karunia hikmat. Jadi mencegah lebih baik daripada. Nah tapi kenapa karunia hikmat itu menjadi langka dan sulit? Lebih mudah ditemukan karunia lainnya. Sebagai contoh karunia bahasa roh. Lebih mudah melihat orang berbahasa roh daripada berhikmat. Ini ya, ada penjelasannya. Karunia bahasa roh itu diberikan untuk menolong saudara. Jadi saudara kondisinya apapun, kalau saudara mau menerima kuasa Roh Kudus, dia akan memberikan bahasa roh untuk saudara berdoa. Jadi bahasa roh itu membangun diri sendiri. Sudah, begitu ya. Membangun diri sendiri. Jadi diri sendiri harus dibangun dengan bahasa roh. Jadi urgent diberikan. Tetapi kalau hikmat itu bukan hanya diri sendiri tapi orang lain. Nah nanti kita bahas ayatnya kenapa ini jadi sulit sebenarnya mudah. Bagaimana karunia mujizat tanda ajaib? Kalau Anda punya satu orang di gereja aja. Misalnya gereja 10.000 ada satu pendeta yang punya iman di sini. Sudah pasti ada mujizat itu di gereja itu. Satu orang itu bisa mengover berapapun jumlah jemaat. Kalau jemaatnya 20.000 ada satu pendeta punya tanda ajaib. Setiap minggu dia berkhotbah, ya setiap minggu ada tanda ajaib di gereja itu. Iya, kalau sudah lihat crusade atau KKR Rehat Bongko yang datang 2 juta, begitu 3 juta orang. Satu Rehat Bongko itu bisa mengcover karunia kesembuhan bagi 3 juta yang hadir. Jadi kelihatannya ada kan. Nah tetapi karunia hikmat ini sebenarnya adalah salah satu kebutuhan hidup saya dan saudara. Kita nggak bisa hidup dengan tanpa hikmat karena dunia begitu cerdik dan membodohi kita sebegitu hebatnya sehingga kita mengalami begitu banyak penderitaan karena sistem dunia. Karena pembodohan dari setan. Nanti kita bahas ya ayatnya dan contoh-contohnya. Dari semua karunia saudaraku, kalau saudara berdoa, saya ingin mengalir dalam karunia mujizat kesembuhan, itu dari 1 juta orang cuma 1 yang dikasih karunia itu. Dan belum tentu orangnya juga mau melangkah. Karena doain orang sakit itu terlalu banyak resiko saudaraku, nggak sembuh disalahin, sembuh juga nanti dibilang sesat. Jadi, ya terlalu banyak resiko saudaraku. Jadi meskipun orang menerima juga akhirnya dia jalan setahun 2 tahun dia nggak mau lagi doain orang sakit. Karunia tanda ajaib lebih sedikit lagi hamba Tuhan yang punya karunia ini. Karena jauh lebih berisiko lagi dari kesembuhan. Karena orang-orang yang kepepet udah butuh mujizat kan. Dan ada hamba Tuhan bisa deliver. Kalau dia tidak dituhankan begitu ya, diberhalakan biasanya cepat mati hamba Tuhannya. Diberhalakan jemaat sendiri. Lebih berisiko. Nah tapi karunia hikmat itu sama seperti bahasa roh. Bahkan orang yang belum berbahasa roh pun bisa menerima hikmat. Ini luar biasa ya. Pastor Cahya tahu dari mana? Tertulis di Alkitab. Dengan jelas tentang karunia Roh Kudus karena hikmat. Di perjanjian lama itu bertebaran ya. Pengkhotbah, Amsal, Prophet, Eklesiat, pengkhotbah itu bertebaran isinya tentang hikmat. Sampai di dalam Mazmur pun ada. Tapi di perjanjian baru, Yakobus menuliskan tentang karunia hikmat. Jadi karunia hikmat ini buat setiap orang. Katakan karunia hikmat untuk setiap orang.
Bahkan jika engkau belum berbahasa roh, engkau bisa menerima karunia. Salomo tidak berbahasa roh. Tapi dia penuh dengan hikmat. Betul tidak? Betul dan betul, yang percaya katakan amin. Sama-sama kita tahu ya, Salomo itu kan perjanjian lama. Yang lama tuh gak tertulis tentang bahasa roh. Nah, Yakobus atau James menuliskan tentang ini. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Saya harus bagikan fondasi firmannya dulu. Ini bakal seru, minggu depan lebih seru lagi pada aplikasi. Sampai ibu-ibu saya bahas aplikasinya. 2024, nggak jadi open book, nggak jadi kontras, perbedaan, terobosan, lompatan. Tanpa berjalan dalam hikmat. Kabar baiknya, hikmat diberikan dengan murah hati kepada semua orang. Dengan tidak membangkit-bangkitkan. Sama seperti zaman sekarang udah jarang orang dengar radio. Paling di mobil. Paling di mobil kan. Saya udah pernah dengar radio kecuali naik mobil. Tetapi radio itu diterima cuma-cuma di mobil saudara. Siapa di sini yang suka dengar radio di mobilnya? Boleh angkat tangan? Jadi nyambung ya. Jadi nyambung ya. Jadi masih ada, siapa yang masih dengar radio sekali 2 kali sebulan? Oh, masih ada radio ternyata ya. Saya dengerin kalau di mobil doang. Jadi gini, selama saudara nyalakan frekuensi yang tepat, saudara terima, betul tidak? Betul atau betul? Ya kan? Mudah kan, tinggal putar frekuensinya. Jadi selama frekuensinya tepat, saudara terima siaran radio ya. Jadi yang dibutuhkan adalah frekuensi penerimanya, receivernya. Bukan kesalahan stasiun radio kalau saudara nggak dengar radio karena saudara tidak menyalakannya. Saudara tidak cari frekuensinya. Seperti itu kira-kira ilustrasinya ya. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah sama-sama ia memintakannya kepada, lanjut, yang maka hal itu akan diberikan kepadanya. Berikutnya 1, 2, 3. Hendaklah yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, orang yang demikian janganlah apa? Mengira bahwa ia sebab orang yang mendua hati, ayat apabila di antara kamu kekurangan hikmat sudah saya jelaskan minggu lalu. Hendaklah yang memintanya kepada Allah dengan sungguh-sungguh sudah saya jelaskan. Ya. Saya lanjutkan penjelasannya. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak bangkit-bangkit maka itu diberikan kepadanya. Jadi sebenarnya itu berlimpah. Itu sudah on the air. Tinggal saudara masuk frekuensinya. Tidak bangkitkan. Maksudnya siapapun Anda minta hikmat, Anda percaya Yesus Tuhan. Ya kalau Anda nggak percaya Yesus Tuhan, ya akan mau dong hikmat dari Tuhan. Ya kalau Anda memang percaya Yesus Tuhan, Anda mau hikmatnya, Tuhan kasih tidak bangkit-bangkitkan siapa saudara. Tidak hitung ya kesalahan-kesalahan saudara ya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan apa? Jangan apa? Bilang kiri kanan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Yang pernah naik perahu, entah kecil, sampan, besar sampai kapal pesiar. Siapa yang pernah terombang-ambingkan gelombang laut ketika naik kapal? Boleh lambaikan tangan? Nah, semua udah ngerasain ya. Gak steady banget ya. Kadang kanan, kadang kiri. Lama-lama kita mau muntah. Ya. Apalagi kalau kapalnya kecil, ombaknya tinggi, naik, turun, wah, naik, turun, wah. Itu kayak naik korai-korai di Dufan itu. Naik, turun lagi, naik, terus kayak dibanting-banting begitu ya. Berdiri aja susah, lagi naik, apalagi kapalnya kecil ya turun. Berdiri aja susah, kita bisa jatuh ke laut. Kalau kapalnya kecil ya, sampannya kecil itu mungkin kalau ke Pangandaran tuh loh, kapalnya kan suka nyebrang ke pantai
Pasir putih kan kecil tuh. Kecil terus cuma kasih balance di kiri kanan kan begitu. Kayu penyiimbangan. Itu kan kecil termasuk kategorinya kan. Ombaknya besar 3 meter, buah itu. Saudara jatuh tuh. Atau saudara pergi ke Bali kemana. Naik kapal menyeberang gitu ya. Gili Trawangan kemana saudaraku ya, dari Bali, dari Lombok. Kalau kapalnya kecil tuh ombaknya besar saudaraku. Tuhan katakan bahwa orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi dikatakan jangankan hikmat, minta apapun juga gak akan terima. Jadi ini sudah fundamental ya. Apalagi hikmat gak bisa terima. Saya baca lagi ya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita berdua berharap menerima sesuatu. Tapi Tuhan bilang jangan kira kamu bisa terima. Karena sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bahasa Indonesia, a double-minded man is unstable. Jadi bukan tidak tenang, tapi unstable, tidak stabil in all his ways. Tidak stabil dalam semua area kehidupannya. Jadi problemnya di sini adalah ketika receiver kita mendua hati, kita tidak bisa menerimanya. Kalau saya kasih sederhana, kalau kau setel radio, putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri, kau nggak dapat apa-apa. Kalau mau 98,4 berhenti. Jangan terus balikin, terus balikin, terus balikin. Anda harus berhenti di setel Anda bahwa sudah jangan diputar-putar, steady di situ. Putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri. Saudara tidak akan dapat apa-apa. Minggu lalu saya sudah bagikan ya, ini review sedikit. Cara mendapat hikmat ada menjadikan Yesus Tuhan dan minta dengan sungguh-sungguh. Katakan minta dengan sungguh-sungguh. Yes, amin. Terima kasih ya buat antusias Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu juga sudah dibagikan, mintalah dengan iman. Ya, dan inginkan hikmat yang sorgawi bukan ego sendiri. Itu sudah dibagikan minggu lalu ya. Nah ini saya akan lanjut ya. Hari ini saya akan bagi beberapa poin kalau Tuhan mengizinkannya. 1, mintalah dengan iman tidak mendua hati. Sama-sama katakan mintalah dengan iman tidak mendua hati. Dari Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Kita kupas. Meminta hikmat mudah, tinggal ngomong. Meminta sungguh-sungguh butuh effort. Butuh niat. Tetapi yang lebih fundamental adalah ketika memintanya niat dengan effort, dengan sungguh-sungguh. Masalahnya di dalam mendua hati. Mendua hati itu apa sih? Rata-rata sudah menikah ya, tapi dulu waktu kita pacaran. Pasti ngerti mendua hati. Kalau kita bahas sekarang sudah menikah mendua hati, konteksnya tidak tepat. Seharusnya tidak mendua hati. Tapi kalau pacaran mendua hati itu berarti ujian buat saudara. Apakah hati Anda buat dia seorang? Misalnya Thomas menyukai Maria. Lalu pacaran. Tapi sebenarnya dia menyukai Angela. Tetapi karena Angela waktu itu sudah punya pacar. Dan Maria sedang kosong. Jadi dia jadian sama Maria. Jadi Thomas menyukai Maria. Contoh ya. Dan juga menyukai Angela. Menyukai Angel. Ada dua-duanya dia suka. Itu namanya. Sama ini mau. Sama Maria mau. Sama Angel mau. Elizabeth. Ya, misalnya. Elizabeth dikejar-kejar sama Matius. Lalu dikejar-kejar juga sama Jeremy. Lalu diajak jalan sama Thomas, dia mau. Matius dia mau. Diajak jalan Jeremy dia mau.
Di dalam hatinya ada dua pria. Ini kan waktu pacaran ya. Bebas-bebas saja. Pacaran kan waktu uji seperti ini ya. Bisa gak sih? Setia ke satu hati. Mendarat di satu hati. Itu mendua hati. Itu mendua. Ketika hati saudara terbagi. Itu kalau dinyanyiin lagu-lagu popnya banyak tuh. Hati terbagi bla bla bla. Cintaku terbagi dua dan sebagainya. Itu mendua hati. Tapi ketoko saudara, hati kita pun sebenarnya begitu riskan mendua hati antara yang dari dunia dan dari Bapa. Nah ini ya, mulai dalam nih ya. Mulai asik ya. Jadi ada hati kita yang sudah lahir baru, dia mau keinginan Bapa. Tapi ada hati kita yang juga suka banget sama hal-hal duniawi. Dan dunia itu sudah dikuasai kerajaan iblis dan setan dengan sistemnya. Sehingga kita mengikuti kan hikmat bukan kata orang. Bukan apa yang orang banyak lakukan, tapi apa kata Tuhan kan. Ingat minggu lalu, ingat katakan amin. Jadi kita mengikuti semua orang melakukannya, kita melakukan, semua orang menjadi budaya seperti itu, kita begitu. Mintalah dengan iman tidak mendua hati. Sama-sama katakan mintalah dengan iman. Kalau kita mendua hati antara yang dari Bapa dan dari dunia, kita tidak bisa menerima hikmat. Kenapa? Karena kita tidak akan menganggap hikmat itu sesuatu yang baik buat kita, karena kita punya yang lebih baik. Menurut kita yaitu hal duniawi. Jadi ada keinginan Bapa, ada hawa nafsu dunia. Katakan keinginan Bapa, ada hawa nafsu dunia. Semua yang di dunia ini by design oleh kerajaan setan dibuat. Termasuk sistem moneternya, sistem keuangannya, dan sistem pemerintahannya. Segala sesuatu di dunia ini sebagian besar influence atau nilainya bukan dari Alkitab. Dari kerajaan kegelapan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ini loh cara membedakan yang Bapa dan bukan dari Bapa. Sama-sama kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya baca saja, sebab semua yang ada di dalam dunia, ikuti saya, semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal, saya katakan bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Katakan melainkan dari dunia. Jelas ya? Keinginan Bapa dan dunia sama atau beda? Sama atau beda? Beda ya? Oke. Membedakannya apa? Ada 3 keinginan dunia dari dunia yang bukan dari Bapa, sisanya dari Bapa. 3 itu, yang pertama adalah semua yang ada di dalam dunia dirangkum oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Yang pertama keinginan daging, katakan keinginan daging. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, jangan dimatikan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari. Nah, saya berhenti di sini nih. Bisa habis waktu kita bahas ini aja nih. Saya berhenti di sini. Yang penting ngerti, bukan ngabisin materi. Yang penting ngerti. Oke. Jadi gini, ada yang dari dunia, ada yang dari Bapa. Beda atau sama? Gimana cara membedakannya? Yang dari dunia ditulis dengan jelas oleh Yakobus atau James, firman Tuhan katakan,
Yang dari dunia itu dikatakan yang pertama adalah keinginan apa? Terima kasih atas antusias belajar firman. Yang pertama keinginan apa? Yang kedua keinginan apa? Mata. Serta yang ketiga keangkuhan. Bukan berasal dari siapa? Bilang kiri kanan, itu bukan dari Bapa. Nah, pelan-pelan. Hikmat dari Bapa atau dari dunia? Nangkep ya? Hikmat dari Bapa atau dari dunia? Jadi dari Bapa tidak mungkin isinya yang pertama adalah the lust of the flesh, yang kedua keinginan, the lust of the eyes, yang ketiga the pride of life. Bahasa Indonesia keangkuhan. Kalau saudara perhatikan, lihat media sosial. Ya. Bahkan di gereja pun, dimanapun masih terhamiri dunia banget ini. Ini sangat tidak populer, ayat James ini sangat-sangat tidak populer. Saudara bersyukur kalau saudara dengerin khotbah yang isinya beginian. Jarang dikhotbahkan. Saudara lihat di media sosial. Media sosial itu mayoritas ya. Tidak semua, mayoritas. Itu pamer. Ya atau iya. Ya atau iya. Kecuali saudara. Saudara emang beneran mau ngepost aja gitu, gak ada motivasi apapun. Kecuali saudara yang rohani di tempat ini. Jadi standar hidup. Dunia mempengaruhi banget. Saya kasih kisah nyata nih. Dalam langkah pembelajaran. Agar kita mengerti bahwa ini sudah betul-betul berakar kuat. Jadi gini. Ini pelan-pelan ya. Yang penting ngerti ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. 1 Yohanes 2, 15, 17. Jikalau orang mengasihi dunia. Wah. Jikalau orang mengasihi dunia. Ini kebenaran loh. Maka kasih akan Bapa tidak ada. Non. Coba ditayangkan lah ayat 15. Sebab semua 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Saya bacain ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa. Oke, biar yakin dan percaya tertulis di Alkitab. Kan zaman sekarang kita kan bukannya gadget ya atau baca PowerPoint. Kita baca deh 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia. Jikalau orang mengasihi dunia. Jadi orang yang lebih suka dunia daripada hikmat. Dipastikan kasih akan Bapa, tapi dia pendeta. Tetap saja kasih akan Bapa. Kasih akan Bapa tidak di dalam orang itu. Tapi dia sering nyanyi, aku mengasihi. Ya kan cuma nyanyi. Ingatkah saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kisah Yesus. Diajak ke atas bukit. Lalu Iblis itu malaikat yang memberontak. Dia angel, tapi dia memberontak. Berdialog dengan Yesus. Dan iblis bilang, kalau kamu menyembah aku berikan seluruh dunia yang engkau lihat ini. Sama-sama ingat ya. Yesus dicoba ya, Lukas 4 ya. Artinya memang iblis itu sudah mempengaruhi dunia. Dan pengaruh dunia itu akan dikasih ke Yesus kalau Yesus sembah. Dan Yesus tidak mau menyembah iblis karena dia akan menghancurkan iblis dan akan menerangi dunia. Karena dia adalah anak Allah. Bukan menjadi sama dengan dunia. Kalau Yesus bilang iya, berarti kasih Bapa tidak ada di dalam Yesus. Karena Yesus adalah Bapa itu sendiri, dipenuhi dengan kasih Allah. Dia nggak ketipu. Nah ini kan hikmat saudaraku.
Ini sudah hilang di kehidupan kekristenan. Kalah sama budaya the pride of life. Kalah budaya hawa nafsu, kalah budaya memuaskan mata. Dulu kira-kira aja ya, mungkin di tahun 2013 atau 14 ya. Antara 2012 sampai 15 lah. Kita suka bikin ibadah mujizat. Dan termasuk di dalamnya mujizat keuangan. Karena memang ada. Lo di Alkitab ada janda yang gak bisa hidup, gak bisa bayar hutang. Apa yang Nabi lakukan? Suruh ambil tempayan, isi dengan minyak. Sampai penuh semua dijual, hutangnya lunas. Betul tidak? Betul. Ada kan? Yesus murid-murid bilang, mesti bayar pajak, bea cukai nih. Bea cukai bait Allah nih. Mesti bayar pajak kaisar nih. Bayar pajak, Yesus bilang mancing aja. Dari mulut ikan. Memang ada. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Memang ada. Kenapa? Karena memang Tuhan baik. Dan Tuhan memang menolong orang yang sudah terlanjur cilaka secara keuangan kan. Ya memang harus ditolong. Ya memang ada. Jadi diadakan kan. Tapi kan kalau tidak diajarkan dengan benar, utangnya lunas, besok utang lagi. Hari ini sembuh sakit jantung, besok sakit jantung lagi. Terus aja ngerokok. Saya doain opa-opa saudaraku ya, dikatakan hidupnya tinggal berapa minggu. Ngerokok puluhan tahun saudaraku ya. Hidupnya tinggal berapa minggu saudaraku ya. Tinggal beberapa minggu loh. Waktu itu saya masih ingat saya dan istri saya mau pelayanan berangkat ke Australia. Sebelumnya tengok opa ini kita olesi minyak urapan. Dia sembuh. Terus? Ya, ngerokok lagi. Saya bilang orang sakit kanker. Gak lama kanker lagi. Ya karena dia terus makan ultra processing food. Tepung terus gula. Dan orang diabetes sembuh. Gak lama diabetes lagi. Ya kan dia terus minum manis-manis. Jadi gini ya. Gak bisa setengah kebenaran, gak bisa. Ada 2 sisi kebenaran kalau enggak sama aja. Sama seperti ceritanya ini plafon ini bocor. Terus kita ganti. Ini bocor nih ya. Rusak, kita ganti. Tapi atapnya tidak ditambal. Rusak lagi ya plafonnya? Rusak lagi. Lampu ini meledak karena korslet lalu diganti yang baru. Gak lama korslet lagi dong. Ya gitu. Jadi di dalam KKR tersebut ya saya ajarkan bahwa kalau saudara nggak mau bermasalah secara keuangan ya jangan berutang lagi. Jadikan pembelajaran berharga, utang-utang pertama itu jadi pembelajaran iman terus jangan utang lagi. Lalu ini beneran ya. Lalu si jemaat dari gereja lain itu datang untuk ibadah saya minggu berikutnya. Diajak saya ngobrol pulangnya. Dia bilang begini, ini saya kasih tahu apa adanya ya. Saya belum pernah dengar khotbah seperti Anda, katanya. Beda banget nih gereja. Lah kenapa? Itu kan tertulis. Saudara sudah dengar ayatnya saya khotbahkan. Karena pendeta saya bilang gini. Dikumpulkan semua pengurus gereja, dia pengurus gereja ya. Jadi dia bilang gini, kita harus tampil kaya. Kita harus kelihatan hebat. Kamu ganti mobil utang. Kamu juga cari utangan beli baju baru gitu. Jadi si pendeta mengajarkan kita harus tampil the pride of life. Gengsi. Terus saya bilang, terus bagaimana nasib gereja Anda? Sekarang sih mau disita rukonya karena bisa bayar utang. Anda gimana ya hidup kembang kempeng, makanya datang ke mujizat keuangan dia. Karena memang tidak sesuai. Firman Tuhan katakan, ini memang tidak populer, jarang dikhotbahkan. Kamu akan naik dan tidak turun kalau kamu tidak
Kalau kamu berhutang, kamu bisa naik, tapi nanti akan ada turunnya. Dan bisa naik lagi, bisa, tapi akan ada turun lagi. Dan naik turun, tidak stabil. Deg-degan melulu. Jadi double minded. Dunia mau, pride, gengsi mau. Tuhan juga mau. Dan makanya gak pernah dapat hikmat. Jadi putusin Allah dunianya. Saya ketika pertama kali membeli mobil, saudara ya. Bukan pertama kali, kesekian kali membeli mobil. Lalu ada satu mobil yang saya pilih, itu saya sampai berdebat dengan murid-murid rohani saya. Karena murid rohani saya, mobil saya itu tidak pantas. Waktu itu Suzuki Splash, baru. Bukan bekas. Tidak pantas menurut dia, saya itu harusnya minimal beli mobil yang 600 sampai 1 miliar harganya. Hutang aja Pak Pastor, kok utang aja kok. Biar kelihatan kaya, nanti jemaat kaya masuk gereja kita. Pertama, saya sudah tidak lagi berhutang. Karena saya sudah di level perfect will of God, tidak berhutang. Ya. Good itu utang dibayar good, acceptable sedang belajar iman. Ini saya sudah di tahap atas, saya nggak mau merosot lagi ke bawah. Saya pernah KPR rumah, dan it's still good kita dosa gitu, tapi saya belajar iman acceptable dan saya lunasin. Sekarang saya sudah bebas. Saya nggak mau tunda, dan saya tidak akan memutuskan membeli apapun karena pride. Enggak. Karena gengsi. Enggak. Berdebat panjang lebar. Karena dia pakai ini. 1 Yohanes 2, jadi dia pakai ayat juga. Ayatnya adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan hidup. Nah, yang dia pakai itu. Enggak dibaca, bukanlah berasal dari Bapa. Harusnya dibaca terus ya kan. Keputusan-keputusan yang diambil masyarakat termasuk orang Kristen berdasarkan di pride atau Indonesia gengsi. Baju yang kita pakai, brand yang kita pilih, mobil yang kita pakai, rumah, sekolah anak diputuskan semua berdasarkan gengsi. Kalau dulu ada film Dono namanya Gengsi dong. Anak teenager, Dono tuh siapa ya? Sebuah pahlawan nasional di zaman purba. Di saat Indo tidak lucu dan serem, ada yang lucu. Gengsi. Tidak populer ya. Tidak menyenangkan telinga, of course. Tapi ini kebenaran. Karena dikatakan bahwa maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam saya. Kalau saya memutuskan, aduh sorry ya. Saya juga gini ya. Ini bukan saya yang nulis, tolong jangan marah sama saya. Bukan ide saya bukan Tuhan. Saya tidak menulis ayat ini. Tolong jangan kesal sama saya. Kesal langsung sama Tuhan ya. Tapi kalau engkau memutuskan segala sesuatu dengan gengsi, maka kasih Bapa, bukan saya yang ngomong. Firman Allah. Tidak ada di dalam orang itu. Gengsi. Kalau beli barang tuh fungsi dan tujuan. Ada seorang oma gitu ya, anaknya 5. Bayangin. Berarti kamarnya harus 5. Kalau cucu-cucu datang nanti kalau daripada merit, paling enggak 8 kamarnya. Dia beli rumah haruslah sesuai dengan, kalau ada uang kenapa enggak gitu ya. Tapi merit gak punya anak, kamarnya 20. Nah itu berdasarkan apa itu keputusannya? Berdasarkan apa? Fungsinya apa tuh kamar kosong? Kalau saudara tinggal di Lembang gitu ya, gunungan, ya belilah mobil yang cc-nya besar, kalau enggak merosot. Beneran. Ada anak-anak youth dulu di gereja kita, beli mobil cc kecil di tanjakan Maut Lembang, merosot jerit semobil semua. Ya kalau tinggal di sana belilah 3000 cc, 2000 masih agak kurang, 2500, 3000. Saudara sering pergi Pantura, beli mobil yang cc besar, yang 1 miliar harganya gitu ya. Kalau saudara pejabat negara ya pakailah sesuai standar pejabat negara gitu. Kalau saudara direktur ada standarnya di bank saudara, pakai mobil ini ya saudara ikuti standarnya. Tapi kalau fungsi dan tujuan kita cuma ngantar anak sekolah ya dipikir-pikirlah mobil yang kita pakai apa. Ada seorang pendeta telepon saya, ini udah lama banget saudaraku ya.
Karena KKR itu jadi mendatangkan orang bermasalah keuangan, narir cari saya semua pengen di fokus, langsung utangnya lunas. Jadi dia punya hutang 12 miliar kira-kira ya. Dan minta mujizat, didoakan mujizat keuangan. Telepon ngajak ketemu, saya datang ke pabriknya, jadi pendetanya punya pabrik. Terus, saya diajak makan di Starbucks sama dia. Habis itu 2 kali saya ke kantor. Terus dijemput gak salah. Dari kantor dia diajak makan ke Starbucks. Nah, jadi pakai satu mobil. Ternyata intinya mobil dia harganya 1 miliar. Utangnya 10-12 miliar. Jelas ya kemana yang 10 miliar itu hilangnya 1 miliar? Ke mobil. Mobil saya Nissan Evalia cash. Tidak berutang. Ya. Tidak berutang. Lalu dia bilang, "Pastor gantilah BMW, masa sih pendeta kayak saudara profetik pakai mobilnya Nissan Evalia." Gitu katanya. Ini ada Camry murah nih, sekian M lagi dijual second, mau nggak? Kalau mau saya teleponi, nanti pastor tinggal ngeredit. Jadi itu yang di pola pikir dia. Di situ kita beda pendapat. Saya bilang, seharusnya kita tidak berutang. Ributlah saya dan dia. Tapi ujungnya dia minta saya tiup supaya lunas hutang 12 M-nya. Saudaraku, saya mau tiup sampai ludah saya keluar. Nggak akan lunas. Karena problemnya adalah kasih Bapa tidak ada di dalam diri dia. Saya tahu ini saya bersyukur saya berkhotbah di gereja sendiri. Saya juga pikir-pikir gitu ya, kalau saya disuruh ke gereja tertentu, saya pikir jangan undang saya aja dah. Ini memang jarang dikhotbahkan, tapi inilah kebenaran. Makanya hikmat hilang di gereja. Hilang di gereja. Kita nggak bisa pegang keinginan daging, keinginan mata, dan gengsi. Terus kita mau pegang hikmat, gak bisa. Gak bisa karena terang dan gelap tidak bisa Nah ini yang sulit. Karena itu karunia hikmat hilang di gereja. Di kehidupan orang percaya. Karena rata-rata keputusan kita semua itu tidak bisa kita kendalikan sehingga kita memilih gengsi, hawa nafsu dan keinginan daging. Satu dosen saya tuh ya, Pak Dokter titik-titik lah, dokter sekolah S2. Dia panggil saya gini, ini ada yang penting saya mau tanya. Itu mobil merah di depan, mobil Pak Pendeta Cahya? Iya. Bercanda ya? Bercanda ya? Enggak. Kenapa Pak dosen saya nggak masuk? Mobil jemaat kali ya lagi nganter. Enggak, waktu itu saya pakai Suzuki Carry yang kayak angkot. Tapi baru. Anda ini kan dibilang gitu kan. Kuliah di sini saya waktu itu lagi kuliah di Eagle Leadership Institute. Jadi certified buat CEO di Singapura. Certified ya, bukan bergelar ya. Dan saya nggak selesaikan itu karena saya keluar dari perusahaan yang kasih saya beasiswa. Jadi saya nggak bisa terusin. Masa sih ya Pak. Kan kalau dosen doktor gelarnya, bukan dokter rumah sakit, dokter orang pintar gitu, dokter bergelar gitu. Pak dokter ini saya bilang, karena saya nggak mau utang. Lama kemudian dia ngajarkan, saya ini salut sama Pendeta Cahya ini. Salut lihat mobilnya. Sama saya juga asalnya, jadi dia dosen dari Tirano. Di sana juga kami diajar hidup sederhana. Tapi belum pernah ketemu pendeta model gini. Saya bilang biasa aja, kan cuma ngikutin Alkitab. Ternyata saya sadar memang langka itu. Itu memang langka itu. Dibilang standar mobil itu Toyota Altis harusnya. Keluar. Standar disebut suatu gereja. Berarti itu kan PDM. Anda PDT. Harusnya ini. Standarnya keluar. Kenapa nggak beli ini? Ada uangnya ada. Saya bilang. Cuma buat apa? Ya. Mendingan ini cash saya bilang. Kalau itu mesti ngangsur.
Kalau saya beli itu nanti gereja kekurangan. Buat apa sih? Secukupnya aja sih. Jadi memang keadaannya di dalam gereja dan di luar gereja itu memang masih dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ada satu pendeta namanya doktor juga, Bambang Budianto. Jadi waktu saya dulu kerja di sebuah NGO, dia khotbah di conference, di leadership sessionnya gitu, ada devotion dia khotbah. Dibilang gini, makanan itu cuma lewat dari sini ke sini. Jadi kira-kira 5 detik doang, di lidah kira-kira ngunyah berapa detik, pasti dia hitung lah. Sekian puluh detik kenikmatannya. Hanya dari sini ke sini. Kenapa kita harus repot-repot yang hanya buat dari sini ke sini? Kadang orang kan demi makanan ya, berburu makanan mahal, mewah, aneh, unik gitu ya. Ada teman saya itu pergi ke Tegal hanya makan sate. Makan sate terus pulang lagi. Ya boleh-boleh aja sih itu kalau hobi ya. Boleh-boleh aja. Cuma kan kita ini kan orang sibuk, nggak ada bukannya kita nggak suka hobi, tapi kan waktunya itu loh. Waktunya itu loh, kadang makan siang aja nggak sempat ke Tegal dulu. Sama banget. Kadang aja makan sambil kerja kok ini jadi. Karena prioritasnya beda gitu ya. Tapi dokter Bambang itu bilang, oh itu jadi rema buat saya. Oh iya. Jadi bagi saya proteinnya yang penting. Jadi kalau di rumah saya itu anak-anak suka emosi. Kenapa? Tempe. Tahu emosi jiwa mereka. Saya bilang yang penting gizinya dan proteinnya. Maunya apa pizza? Itu bikin kamu sakit. Saya bilang. Maunya roti itu kalau kita pergi ke Jogja itu kan wangi gitu ya, ada roti ya. Ya boleh aja sih makan sekali-kali. Tapi kalau tiap hari makan begituan ya, maunya Indomie juga ya. Indomie itu enak loh. Enak loh. Saya bilang mie Korea itu kalah sama Indomie. It's the best noodle in the world buat saya. Seleraku. Iya kan? Bukan buat saya, dari Sabang. Dari saya iklan. Oke. Sampai Merauke ada lagunya kan. Tapi saya menyadari kenikmatan itu cuma segini. Bukan kita anti loh, di rumah saya dicek masih ada loh sekeranjang loh. Enggak loh, saya enggak anti loh. Saya masih suka loh, saya masih manusia loh. Tapi saya kurangi sedikit mungkin. Bagus sih. Saya keinget tuh, kita lagi devotion di hotel Aquil waktu itu. Dia khotbah begitu. Jadi kalau saya memutuskan makan aja dengan keinginan daging, ya saya makan itu aja sehari 3 kali. Yang memang enak, ya memang enak, kalau nggak laku. Saya nggak anti loh, sorry ya, saya nggak anti ya. Saya masih suka kok, no worries. Ya. Bukan instruksi pastor, bukan. Tidak pernah instruksi apa kecuali firman Tuhan, yang mengerti katakan amin. Saya mau keluar dari GCC, di dalam makan Indomie. Enggak, dicek di rumah saya masih ada sedus. Masih ada sedus. Bercanda ya, saya bercanda. Bercanda Bapak. Serius banget. Yang saya mengerti katakan yes. Tapi saya menekan hawa nafsu itu sedemikian rupa gitu. Bukan jadi nggak tiap hari. Ini saya lanjut ya. Ada cerita menarik saudaraku. Salah satu buku kepemimpinan yang saya baca begitu ya. Ada dulu sekolah kepemimpinan, jadi bacanya kan wajibnya begituan bacanya kan. Jadi ini menarik. Di sebuah kepulauan saudaraku yang banyak monyet, saya ditemukan satu trik baru untuk menangkap monyet dengan mudah. Yaitu caranya ada toples kaca yang botol sempit. Necknya tuh sempit, jadi botol tuh kan ada lehernya. Itu dibikin sempit. Ya, jadi cuman bisa masuk tangan monyet gitu. Jadi sempit lehernya. Jadi leher sempit itu kayak tengahnya sempit gitu. Leher sempit itu apa ya? Teh botol lah. Teh botol itu kan makin atas makin sempit. Menyempit kan? Ya. Okay. Tapi dalamnya besar kan gitu ya, betul ya? Agak besaran jarnya, toplesnya, terus dirantai. Nah supaya si monyet itu ketangkep, di dalam botol tadi, jar tadi, ditaruh pisang. Dan jadi itu datang tuh monyet, kucuk, gitu kan.
Dimasukin tangannya, lihat, digenggamlah pisangnya yang gede banget tuh, pisangnya gede, yang gede banget begitu, dipeganglah pisangnya. Ternyata ketika dia tarik, gak bisa keluar. Kenapa? Karena dia menggenggam pisang. Tapi maunya dipenuhi hawa nafsu daging. Dia tak mau lepaskan pisangnya. Ku kan setia sampai akhir. Memegang pisangku. Ya begitulah akhirnya maunya dia pingsan. Berhari-hari lemas saudaraku. Pisangnya gak bisa dimakan, harapan palsu gitu doang. Dia gak mau dilepas. Dia mau pergi, dirantai toplesnya. Tungguin aja, tunggunya hujan-hujanan pegang toples, pegang pisang. Akhirnya dia pingsan tuh. Lapar kan. Dan ditangkap gampang. Nggak usah capek-capek ngejar monyet. It works. For monkey. Buat monyet. Ilustrasi yang menarik saudaraku dari buku kepemimpinan itu. Karena buku itu bercerita bahwa di dalam hidup kita suka menggenggam pisang. Ini nangkap gak? Jadi kalau kamu menggenggam gengsi, kalau kamu memegang hawa nafsu, kalau kamu memegang nafsu mata, kamu pegang terus, kamu tidak lepaskan, kamu akan terpenjara oleh nafsu. Yang bisa mengerti katakan amin. Kamu akan terpenjara dari sistem keinginan dunia. Dan semua orang memutuskan segala sesuatu berdasarkan itu. Tapi Tuhan mau kita lepaskan itu. Supaya kita bisa terima yang dari Bapa. Kita kan daging kan. Kita nih daging kan. Ya. Daging kita pengennya yang lihat yang enak-enak. Mata kita pengen lihat yang enak-enak buat mata kan. Ya kan. Yang gak kudus, yang bikin dosa. Mentertawakan orang. Sesuatu pemandangan orang. Memandang orang lain hancur. Pengennya ngeliat gitu kan. Ya. Kalau makanan aja saudaraku, kenapa sih makanan itu dikasih garnish, saudaraku kasih cherry buat warna-warna supaya kita tertarik. Makanan yang sama garnishnya di out saudaraku ya. Cuma seonggok daging gitu ya, tidak dihias, kita nggak tertarik. Padahal kan sama-sama makan yang sama. Kita coba kalau saudara dikasih garnish bunga, kok saudara nggak makan bunganya kan? Keinginan mata. Dan dunia tahu itu. Dijadikan produk marketing yang menjual keinginan mata. Produk-produk yang dijual dengan gadis cantik berbaju minim, sempit, bahkan bikini. Akan lebih banyak dilihat daripada dijual oleh gadis yang cantik juga. Tetapi pakai bajunya tutupan atas bawah. Sedikit viewernya. Benar atau benar? Produk minuman atau kecantikan yang memasang artis Korea yang ganteng, misalnya Hyun Bin atau Lee Min Ho yang ganteng gitu, akan dibeli oleh ibu-ibu dibanding saudara taruh artis Indonesia mungkin tukul di situ. Ya? Benar atau benar? Inilah sistem dunia. Dipuaskanlah mata Anda. Sekarang gini, dulu lagi saya zaman, ini kisah nyata ya, zaman SMP ya. Semua teman, tidak semua, tapi mayoritas teman-teman yang saya tahu, sibuk memberi sabun Lux. Karena modelnya. Karena modelnya. Sampai hari ini generasi Gen Z atau Gen Y atau Z bawahnya, kadang beli produk lihat, wajah yang ditaruh di apa? Ya. Emang saudara makan sabun? Enggak kan? Iya kan? Iya kan? Emang Lee Min Ho saudara makan? Emang kalau saudara beli mie sedap terus saudara nikah sama Lee Min Ho? Bener ya? Semua yang ada muka BTS, semua ARMY beli. Gelas. Saya mau tanya. Gelas gambarnya Jungkook sama gambar Paraden sama nggak? Enggak sama buat ARMY. Gelas Paraden di tong sampah.
Gelas jungkuk dilap, disemprot, kasih pewangi, ditrofi. Kalau bisa dimintain tanda tangan nama jungkuk. That how marketing sell. Karena mereka tahu, oh dunia ini hidup dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Selebgram atau YouTuber tahu. YouTuber wanita tahu. Kalau dia mau siaran, itu lebih baik pakai kemben aja. Kemben itu apa sih? Kayak kaos kutang gitu. Yang nontonnya bisa jutaan. Dibanding dia pakai batik kancingan sampai atas. Karena memang caranya begitu. Dunia menginginkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Dunia menjual apa yang memang ada di dalam kita. Kita membeli sesuatu yang memang kita yakini itu kita. Saya tahu ini mungkin baru, tapi tidak baru. Kalau hidup kita memutuskan berdasarkan gengsi, yang mata mau dan daging mau, saudara akan berutang. Saudara akan sakit. Saudara akan buat keputusan bodoh yang berpuluh-puluh tahun kemudian saudara harus bayar. Kalau saudara sakit seumur hidup saudara cacat. Ya kan? Tenang, ada mujizat. Iya, itu memang harus ditolong. Tapi itu urusan lain. Mencegah lebih baik daripada. Ngomongin obesitas nih ya. Saya pun masih kelebihan badan 4,5 kilo. Dari idealnya. Kalau dari normalnya udah kelebihannya. Satu kilo mungkin dari normal, dari idealnya. Jadi saya juga terus berolahraga, setiap vaksin tuh saya naik 3-4 kilo karena lapar. Tapi saya banyak mendoakan orang yang obesitas dan mereka kasih kesaksian tanda ajaib, sign and wonders. Jadi beneran ya, saya doain lalu mereka nimbang turun 2 kilo, lalu mereka nimbang turun 3 kilo, besoknya mereka nimbang turun 5 kilo. Kemudian mereka kesaksian. Hanya dengan search. Luar biasa Tuhan kita kan? Enggak pakai lari. Enggak pakai akan busuk, enggak pakai. Secah gitu doang. Tapi saudara perhatikan orang yang kesaksian tersebut kalau nggak berubah, biasanya mereka tidak berubah dan naik lebih parah. Turun 5 kilo, naik 10 kilo. Karena tidak berhikmat. Yang bisa mengerti katakan yes. Lebih baik tidak pernah disearch atau langsung kurus, tapi berhikmat turun normal dan tidak pernah gemuk lagi. Karena mujizat sama pertobatan akan kembali ke titik semula. Baik kesembuhan dan keuangan akan berhutang lagi. Nggak cukup. Kurang berapapun yang terus tanpa ada hikmat. Tapi kalau hikmat masuk, dia menjaga dan melindungi. Dan dia melihara kita. Bahkan dikatakan umur panjang di tangan kanan, hormat kemuliaan di tangan kiri. Yang percaya katakan amin. Karena itu kita butuh karunia hikmat. Saya dan saudara butuh karunia hikmat. Dan Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Poin pertama, mintalah dengan iman tidak mendua hati. Tidak mendua hati terhadap apa? Keinginan gengsi, keinginan mata, dan keinginan daging. Nah, itulah frekuensi saudara pas. Pas sudah. Saudara bisa terima hikmat. Selama putar-putar terus, saudara tidak bisa dengar siarannya. Ada lagu yang indah sekali, tidak bisa didengar karena saudara putar-putar terus. Tidak bisa menerima siaran yang baik, saudara ganti terus frekuensi, ganti terus. Jadi dikatakan pendua hati ada pelin-pelan. Dia mau yang dari Tuhan, tapi dia mau juga yang dari dunia. Padahal yang dari Bapa itu berbeda dengan yang dari saya minta yang dari Bapa, tetapi saya mau yang dari dunia. Jadi akibatnya ketika Bapa memberikan yang tidak sesuai dengan gengsi kita, kita marah. Kita bilang Tuhan jahat. Kita anti hikmat. Kita bilang hikmat itu sesat. Kita bilang hikmat itu tidak sesuai kebutuhan. Kita bilang itu suara setan. Padahal yang suara setan adalah keinginan mata, daging, dan pride. Yang sudah terlanjur di dalam diri kita. Sehingga kasih Bapa tidak dalam diri kita. Ini Alkitab yang tulis loh.
Makanya kelahiran baru adalah pembaharuan budi, bukan sekejap lahir baru. Orang perlu diproses bertahun-tahun melalui khotbah firman Tuhan seperti hari ini. Dibutuhkan juga keberanian untuk pengkhotbah, mengkhotbahkannya supaya ada pembaruan budi. Kalau tidak ada yang memberitakan, ya tidak tahu, tidak pernah tahu. Harus ada yang mengkhotbah, mengajarkan, dan harus ada yang melakukannya sehingga menjadi kenyataan. Mari kita sama-sama melakukannya. Sama-sama kita melakukan. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita terus mendua hati? Karena kita sungguh-sungguh gak cinta Tuhan. Tuhan gak pernah menjadi satu-satunya di dalam hidup kita. Sama kalau yang suami istri kenapa selingkuh? Karena tidak pernah menjadi satu-satunya. Ketika pasanganmu menjadi satu-satunya. Engkaulah satu-satunya dalam hidupku, tidak ada yang lain. Yesus adalah satu-satunya penolong yang sungguh. Ya kan? Satu. Diganti Yesus adalah salah satunya. Penolong yang gak sungguh-sungguh gitu kan. Salah satunya Yesus gak berbuat. Ada dukun, ada orang pintar. Ya, ada horoskop. Jadi salah satunya. Ada kuil memberi kemakmuran, kesuburan, kesana aja. Itu mendua hati. Jadi memang problemnya adalah sebenarnya tidak menerima hikmat karena mendua hati. Bilang kiri kanan, saya nggak mau mendua hati. Bilang kanan, saya tidak mau mendua hati. Lanjut ya, makin seru ya. Tadi yang pertama, mintalah dengan hikmat tidak mendua hati. Yang sudah paham tentang mendua hati boleh lambaikan tangan. Katakan, saya tidak mau mendua hati. Gengsi, keinginan mata, dan kita tuh masih punya keinginan mata. Kita tuh masih punya, karena masih punya daging, masih punya mata. Gak ada di antara kita yang bebas dari keinginan daging. Tapi kita punya Roh Kudus yang bisa mengerti, katakan amin. Mengingatkan, menolong kita. Dan kita punya kehendak bebas. Putuskan saja yang baik, yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika godaan datang, godaan mata datang, putuskan. Oke, sudah cukup di sini. Jangan kebablas. Jangan kebablas. Jangan keterusan. Saudara mengagumi cowok ganteng, figur publik ganteng, saudaraku ya. Saudara mengagumi artis atau cantik itu. Mengagumi, tapi udah stop. Jangan kebablas. Ya, jangan nanti saudara misalnya mengagumi gitu. Wah, tergila-gila misalnya gitu ya. Sama Park Seo Joon begitu ya. Nanti saudara tidur Park Seo Joon, mimpi Park Seo Joon, lalu saudara peluk suami saudara, Park Seo Joon. Ya diakui saja, ya iya. Dia memang ganteng, cowok-cowok juga mengakui dia ganteng. Ya, atau mungkin Song Hye Kyo, ya memang cantik gitu ya. Tapi jangan di keinginan mata atau jangan diteruskan kemana-mana gitu loh. Kita nggak bisa bilang, orang cantik dilarang muncul dalam hidup saya, nggak bisa. Orang ganteng dilarang lewat, nggak bisa. Orang ganteng dan cantik dilarang muncul di TV, gak bisa. Lama-lama orang cantik dan ganteng gak boleh ada di gereja, gak bisa saudaraku. Tidak ada yang salah dengan cantik dan ganteng, gak ada yang salah. Ya, bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan itu yang membuat kita akhirnya terjerumus pada hawa nafsu daging. Ya. Relevan banget ya, kan media sosial penuh orang ganteng dan cantik kan, betul gak? Apalagi dengan filter kan, orang jelek juga menjadi cantik. Jika saudaraku ada, saya lihat cantik banget, ketemu jelek banget. Ternyata saya tanya kenapa beda. Oh iya, kok pakai filter. Jadi di filter tuh jadi mancung, jadi apa? Ada softwarenya gitu. Ada softwarenya gitu. Ya boleh-boleh aja, mungkin iseng atau gimana ya. Bebas-bebas aja itu. Jadi harus dilimitkan. Makanya kita rajin berpuasa. Nanti kita puasa yuk 1 minggu sebelum apa? Paskah ya. Harus ada batasnya, hanya saat mengagumi. That's it. Di situ aja. Nggak bisa jauh lebih dari itu. Oke? Hobi juga ada batasnya. Sekedar hobi nggak jadi Tuhan. Makan harus ada batasnya. Secukupnya. Memenuhi kebutuhan gizi. Kalau semua ada, itu namanya karunia Roh Kudus, self-restraint. Caranya minta tolong Roh Kudus. Kan sudah kita ajarkan karunia self-restraint ya, berapa bulan lalu ya.
Ini yang kedua, saya berhenti di sini ya kayaknya, waktunya nggak cukup, harusnya ada 3. Cara beroperasi dalam karunia hikmat dimulai dengan memiliki takut akan Tuhan. Saya ulang, cara beroperasi. Sekarang gini, yang tadi pertama kita bahas dari minggu kemarin, cara menerima, katakan cara menerimanya. Bilang kira-kira saya udah tahu. Saya udah tahu. Bilang kira-kira saya udah tahu. Gimana cara menerimanya tadi? Berdoa, jadikan Yesus Tuhan, minta sungguh-sungguh. Tidak double minded, tidak apa? Mendua hati. Jadi frekuensinya, bahasa gampangnya frekuensinya harus berhenti dulu. Jangan diputar-putar terus. Yang bisa mengerti katakan yes. Kalau sudah terima kan harus dioperasikan dong. Gini aja, saudara tak kasih handphone. Misalnya nih iPhone terbaru, misalnya nih bukan. Misalnya, nih tak kasih. Terus saudara harus bisa dong. Fitur-fiturnya ngidupin aja, kalau nggak bisa gimana? Cara ngidupinnya gimana? Dipencet, gitu ya. Jadi saudara harus belajar cara mengoperasikannya. Dulu ada acara kantor waktu saya masih kerja, saudaraku, seluruh kantor tuh dibawa nginep di Hotel Mercure. Di Ancol, dibayarin sama kantor. Terus tiba-tiba ada yang gedor-gedor anak sopir. Sopir juga dibawa, ini memang perusahaan luar biasa ini. Terus anak sopir itu bilang, Pak Cahya, kata bapak dia, tolong ajarin cara buka pintu. Karena buka pintunya nggak pakai kunci, pakai kartu. Kartunya juga teknologinya di tap. Ada ini dipikir diginiin, digesek kayak kartu kredit. Cari lubang gesek nggak ketemu. Caranya gini, tit. Itu doang saya bilang. Digituin doang. Oh iya, balik sampai 2 kali tuh anaknya saya lesin. Begini, madep diginiin. Nanti pintunya titit, baru digituin. Jangan sampai diginiin terus diginiin. Gak bisa saya bilang. Tuh anak saya lesin terus diajarin bapaknya gak bisa, anaknya yang buka pintu terus. Jadi memang harus ada cara mengoperasikannya, sebuah benda atau sebuah fitur kalau dikasih gak bisa mengoperasikannya percuma. Sekarang cara mengoperasikannya. Cara mengoperasi atau beroperasi dalam kehidupan yang sudah diberikan kepada kita adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. The beginning of wisdom is fear of the Lord. Amsal 9 ayat 10, sama-sama kita baca, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah, jadi permulaan mengalir dalam hikmat adalah apa? Bapak Ibu Saudara adalah apa? Kok nggak yakin? Tertulis di Alkitab, kita belajar Alkitab. Adalah permulaan hikmat, tinggal dibaca permulaan hikmat adalah, bilang kiri kanan takut akan Tuhan, bilang kiri kanan. The beginning of wisdom is fear of the Lord. Ya, dan mengenal yang maha kudus, pengertian, lalu muncullah pengertian dari hikmat. Jadi hikmat akan memberikan pengertian. Kita sudah minta-minta dengan sungguh, ya, dan kita tidak mendua hati, akhirnya turun. Tetapi jika kita tidak menjalaninya, caranya dengan takut akan Tuhan, nggak bisa bekerja. Untuk menerima, lepaskan kita bilang kepada monyet, lepaskan pisangnya monyet. Bilang kiri kanan, lepaskan pisangnya monyet. Bukan berarti kiri kanan monyet ya, bukan ya. Bukan ya. Atau saya ganti. Si monyet harus lepas pisang. Bilang kiri kanan, bilang. Si monyet, 1, 2, 3, si monyet harus lepas pisang. Bilang kiri kanan, si monyet harus lepas pisang. Dan bilang lagi, kamu bukan monyet, bilang kiri kanan sekarang. Tapi harus lepas pisang juga, bilang kiri kanan. Tapi harus lepas pisang juga. Nanti rema hari ini, si monyet harus lepas pisang. Ingat saudaraku ya. Kita juga ya, kita meskipun bukan monyet, kita juga harus lepas pisang. Makin seru aja. Nah, kalau udah lepas baru kita bisa menggenggam hikmat. Kalau udah dipegang gimana cara mainin nih HP ini? Gimana bisa ngedownload, bisa pencet-pencet duit ke kirim, ting ting ting, pencet duit ke kirim, transfer segala macam. Gimana ini? Kalau enggak kan nggak ada guna punya handphone, nanti nggak tahu nyalainnya gimana, nggak tahu ini pencet fitur, nggak tahu punya aplikasi Grab atau GoPay, Gojek, nggak tahu cara ininya, percuma ngedownload juga, terus pencet apa nggak tahu, cara mesin ini nggak tahu, ini nggak tahu, cara bayar nggak tahu, jadi buat apa di download? Menu-menuin handphone aja.
Takut akan Tuhan itu memperlakukan Tuhan dengan respect dan hormat. Katakan memperlakukan Tuhan dengan respect dan hormat. Jadi kalau hidup kita itu takut akan Tuhan, jadi outputnya dalam sehari-hari itu kita nggak main-main sama dosa. Nah itu bukti saudara takut akan Tuhan. Saudara nggak main-main dengan dosa. Itu bukti nyata, bukan di mulut, tapi bukti kehidupan kita takut akan Tuhan. Jadi kita betul-betul respect, kita tidak memanipulasi Tuhan. Kita betul-betul respect. Saya kasih contoh sederhana. Saya dan istri saya kan pernah kerja ya, jadi marketing. Jadi ini biasa banget dan nggak apa-apa sih, wajar-wajar aja dalam dunia kerjaannya. Jadi kalau ada nasabah yang taruh uang banyak gitu ya, kita perlakukan spesial. Dan ini biasa ya, maksudnya bukan sesuatu yang aneh atau dosa atau ya memang beginilah pekerjaan. Memang dulu sistem ekonomi dunia memang begini. Kita kan bukan pelayanan, kita kan kerja. Ya. Tetapi kadangkala tuh jadi kerohanian kita tuh bisa tergoda menghargai orang itu karena dia kaya. Ini yang pernah marketing ngerti. Jadi kalau ketemu orang kaya nunduk-nunduk, salaman, ngobrol lama, kirim bunga. Tapi ketika dia miskin, ketemu juga nyapa. Nah, harusnya kan kita tetap teman dong meskipun dia miskin. Iya dong. Bukan kalau miskin bukan teman, enggak juga. Kan kita memang sudah kenal kan. Nah kadang kita memperlakukan Tuhan gitu. Kalau kita punya mau sama Tuhan, kita akan kejar Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak kasih, kita buang gitu aja. Nah, saya mau A, Tuhan harus kasih. Kalau Tuhan gak kasih, udah kita buang Tuhan. Kayak gak kenal aja, kayak gak punya Tuhan aja hidup kita. Segitu gampangnya gitu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan berdasarkan base of interest. Ingin berkat-berkatnya. Nah itu tuh, itu yang belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus cuma menjadi sumber keuangan, sumber kesehatan, jadi segala sumber tapi tidak pernah menjadi Tuhan. Sehingga kita akan sulit menerima perintah amanat agung karena kita emang gak minat sama perintah Tuhan. Kita hanya minat sama berkat-berkatnya aja. Kita hanya mau kaya, sembuh, jodoh. Kita gak ingin hidup dalam amanat agung. Peduli amat sama perintah Yesus Kristus. Yang saya mau Yesus berkati aku. Titik. Masalah amanat agung perintah gak penting. Yang penting gua kaya, gua sehat, gua kawin. Repot dah. Nah inilah hikmat tidak bisa mengalir karena tidak respect. Jadi saya pernah menginterview begitu banyak anak mungkin yang aplikasi masuk tuh berapa ribu gitu ya. Saya menginterview di beberapa kota kira-kiranya lah 1.000 orang. Dan itu melelahkan. Itu melelahkan. Untuk program beasiswa kepemimpinan. Dulu, saya kerja sambil jadi pendeta. Jadi saya kerja sekuler, saya mengembalakan. Nah pada saat itu ya. Yang beri beasiswa ya di tempat saya bekerja, ada programnya. Dan rata-rata saya tanya siapakah Yesus bagi kamu, bagi anak-anak teenager, jawabannya sahabat. Dan itu good. Memang Yesus sahabat kita. Saya setuju. Harusnya memang Yesus jadi sahabat kita. Dimana kita dikit-dikit curhat. Yesus ini kaki jatuh nih gitu. Emang gitu kan. Tuh dia tuh ngicepin saya ternyata dia udah punya pacar. Kayak gitu-gitu anak teenager kan. Yesus tadi saya dimarahin gak bawa buku PPKN. Baguslah Yesus menjadi apa? Tetapi mereka tidak bertumbuh kepada Yesus adalah Tuhan. Jadi cuman Yesus tuh teman curhat. Teman curhat yang tidak seimbang. Ketika dari sisi dia gitu ya. Dari sisi Tuhan dia tidak seimbang. Jadi kalau dia curhat, ngomong ke Tuhan, ngomong jam-jaman. Tapi Tuhan tidak diberi firman-Nya masuk ke hatinya. Dia hanya mau curhat aja sama Tuhan.
Dan itu memang good, I think ya. Kalau Yesus menjadi sahabat itu good sebenarnya. Tapi it's not acceptable. Karena harusnya Yesus adalah Tuhan. Tuhan artinya dari kata kurios, penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Jadi ujung-ujungnya ketika tidak bertumbuh di dalam ketuhanan Yesus Kristus, hanya Yesus sebagai teman, jadi ujungnya adalah disrespect atau bahasa Inggrisnya cheap grace. Anugerah murahan. Jadi kita akan jatuh dalam dosa, terus ampuni ya, Yesus. Sorry ya, tadi kilaf jatuh dalam dosa. Besok, sorry ya gitu ya. Cheap grace. Anugerah murahan. Tapi kalau kita bisa bertumbuh, Yesus adalah Tuhan, kita punya takut akan Tuhan. Kita nggak kita punya fear of the Lord, kita punya rasa takut akan Tuhan. Kita nggak akan menjadikan Yesus itu gampangan. Setiap perintah Tuhan, contohnya amanat agung itu kita tidak agak ringan, kita jalani. Bukan sekedar, apaan sih berisik banget ganggu hidup gue, amanat agung, berisik gue nggak butuh. Ini apaan sih ini? Ini sekedar tulisan gak ada guna Alkitab ini. Bukan seperti itu, tapi apapun yang kau perintahkan, aku akan lakukan karena kau adalah penguasa dalam hidup. Ketika kita baca Alkitab, kita tahu ada hal yang kita tidak lakukan. Dan Roh Kudus mengingatkan, kita akan takut akan Tuhan dan kita tidak melakukannya. Dan tidak berkompromi karena kita punya takut akan Tuhan. Jadi meskipun tidak sesuai dengan ego, gengsi, dan hawa nafsu mata saya, tetapi karena itu adalah tertulis dalam firman Tuhan, cara hidup seperti itu. Jadi saya punya rasa takut kepada Tuhan dan saya tidak akan main-main. Nah, itulah fear of the Lord. Takut akan Tuhan atau respect kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan bukan opsional, bukan pilihan. Kalau saya suka sesuai nafsu mata, daging dan standar gengsi saya terima. Kalau tidak, ya saya jalan sendiri. Nah, ketika hikmat itu sungguh-sungguh diberikan dan kita punya attitude seperti ini, kita tidak akan pernah berjalan tuntas di dalam hikmat. Kita akan mudah menyerah, kita bahkan tidak akan melakukan langkah pertama. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Langkah pertama pun kita tidak mau karena kita memang disrespect sama hikmat itu sendiri. Karena kita gak fear of the Lord, kita gak takut akan Tuhan. Jadi yang kedua tadi cara beroperasi dalam karunia hikmat adalah dimulai dengan apa? Memiliki rasa takut akan. Kalau saudara menjadikan Yesus sahabat, teman curhat, penyedia hidup Anda, that's good. Memang itu bagian fungsi, tapi mari kita bertumbuh yang acceptable, yaitu Yesus itu penguasa. Bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Hidup kita, cita-cita, kantong deposito kita, mobil kita, semua milik Tuhan. Dialah penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Yesus adalah Raja Tuhan yang memerintah selamanya. Memerintah selamanya di dalam hidup kita. Masih ada waktu, saya lanjut ketiga ya. Tadi yang kedua, cara beroperasinya adalah memiliki takut akan Tuhan. Baru kita bisa enak. Kita terima, kita jalan. Baru tangan panjang, hikmat, kekayaan di tangan kita. Sebagai dampak berhikmat. Bukan sebagai tujuan berhikmat, tetapi efek samping berhikmat. Yang bisa mengerti katakan amin. Yang ketiga dan terakhir, setelah kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita perlu menerima dan menjaga hikmat dengan respek. Kita perlu terima dan jaga dengan respek. Katakan menerima dan menjaga dengan respek. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Untuk mengalami harus ada permulaannya dulu. Jadi ketika kita rasa takut akan Tuhan, kita akan berjalan. Tetapi kalau kita nggak jaga hikmat kita itu dalam perjalanan, kita akan berakhir. Hikmat itu tidak menyelesaikan tugasnya. Mungkin provisinya sudah telanjur dikirim sebagian dari hikmat tersebut, penyediaannya, tapi kita tidak menuntaskannya. Ini terjadi dengan Salomo. Tentang Salomo ya. Jadi ada arus
Kerajaan Allah ada arus dunia. Arus dunia tadi keinginan mata, daging, dan gengsi. Salomo tuh jatuh di arus dunia namanya keinginan mata. Suka yang cantik-cantik. Makanya istrinya 1000. 1000. Kemudian 200, 300. Bukan 10. 1000. Semua cantik-cantik. Jelas mengumbar nafsu kan? Kualitasnya itu pasti gak ada punya istri 1000 tuh gimana? Kualitasnya, quality time-nya gimana? Jadi dia gini, Pastor Salomo kan berjalan hikmat. Iya, waktu istrinya 1. Pertama kali kan dia dapat hikmat, istrinya masih 1 kan? Terus ini problem nih saya bahas ya. Jadi gini, ini kasus Salomo tuh bisa terjadi sama kita loh. Dalam bentuk lain, tentunya bukan istri 1000, jangan berharap ya. Dalam bentuk lain, saudaraku ya. Dalam bentuk lain tentunya ya. Apakah Salomo gak punya rasa takut akan Tuhan? Punya. Apakah dia gak minta sungguh-sungguh? Dia minta. Bukti dia dapat hikmat kan? Apakah dia menjalankan? Iya. Gedung bait Allah jadi kan? Israel menjadi raja terkaya dan makmur. Dikatakan pada saat itu. Perak itu barang tidak berharga seperti batu di lantai. Begitu makmurnya ekstrim kerajaan ini sampai perak pun sama kayak batu kerikil di bawah. Kaya banget. Lebih kaya dari negara-negara Arab raja minyak. Hikmat membuat dia begitu. Tapi kan dia tidak menjaganya. Dia tidak. Itu ada si Komeng tuh. Shopee. Saudaraku, nanti kalau kita rindu bertemu anggota DPD, kita buka Shopee. Kita lihat foto anggota DPD kita. Dia terpilih ya? Nggak ngikutin Pak Komeng terpilih. Ya udahlah, kita balik ke firman Tuhan ya. Oke, nggak penting emang. Beneran nggak penting. Bercandaan nggak penting udah. Oke. Nah jadi gini ceritanya. Dia dapat hikmat, dia tidak menjaganya. That's it. Kenapa? Kan gini. Tuhan berjanji kepada papanya Salomo. Papanya Salomo ada yang tahu namanya siapa? Daud. Daud ya. Ut. Tak jamin anakmu pasti jadi raja. Sampai keturunan keberapa jadi raja. Tak jamin Salomo sampai akhir hidupnya jadi raja. Tak jamin Tuhan berjanji menjamin anak dari Daud menjadi raja. Selesai ya urusan Salomo dan Tuhan dan Daud ya. Nah Salomo tahu. Santai. Tuhan udah janji sama papiku. Dan Tuhan tak pernah ingkar janji. Aku pasti jadi raja. Sampai akhir hidupku. Santai cuy. Gak usah pakai pemilihan. Gak akan diturunkan. Tuhan menjamin. Enak banget kan. Jadi ketika dia kelakuannya mulai makin gak berkarakter, saudaraku, dia menuruti hawa nafsu, dia bilang santai aja, tetap jadi raja. Coba dulu istri kedua, tetap jadi raja gak? Gak apa-apa. Tetap kaya. Tetap makmur. Istri 3, gak apa-apa. Istri 4, gak apa-apa. Istri 100, 101, 102, mungkin tiap bulan kawin terus ya. Gak apa-apa. Santai cuy. Jaminan firman Allah. Tertulis. Kata Allah kepada papaku Daud, aku pasti raja sampai akhir hidupku. Santai cuy. Umbar hawa nafsu. Ana lagi tuh, kamu tuh jangan bermegah terhadap kuda dan tentara. Digedein armadanya terbesar di dunia yang langgar lagi firman.
1.000 kuda nggak apa-apa, 1.000 nggak apa-apa, 1 juta kuda nggak apa-apa. Makin menjadi jadi. Akhirnya itulah Gundik dan istri 1.000. Terus udah istri banyak, dia jatuh cinta sama salah satu gundiknya. Dia bikin eklesiat, kidung, pokok besar. Dia bikin Kidung Agung. Kidung Agung pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Nanti kita nyampe ya, itu emang mumet tuh baca begituan. Kisah Salomo, aksi gadis Sulaiman. Gadis Sunam, gadis Sulaiman ya. Iya kan namanya Sulaiman, jadi gadis Sulaiman ya. Cinta rahasia, gitu kan. Jadi dari 1.000 itu dia cinta cuma 1. Si gadis apa? Ya, dianalogikan itu cinta Bapa kepada Israel kekasihnya. Kapan-kapan kita bahas kitab yang itu ya. Tapi dengar, dia tidak menjaga hikmat. Emang bisa Tuhan dikadalin gitu? Gara-gara janji sama bapaknya terus dia seenaknya gini? Gak bisa. Karena Tuhan juga janji sama dia gini. Kalau kamu kalau kamu setia, kamu akan panjang umur. Ya, termasyur. Banyak banget tuh fitur-fitur yang Tuhan kasih. Tapi kan Tuhan bilang, jikalau kamu. Terus ditulis lagi, jika, ini karena waktu gak keburu, gak saya baca ayatnya ya, gak dibaca ya. Tapi ditulis lagi bahwa, kalau kamu gak setia, aku akan mengenyahkan kamu. Ayahnya, Daud kumpulin di depan rakyatnya, bilang, Salomo saya peringatkan, ayahnya bernubuat, kalau kamu tidak setia, Tuhan akan menghilangkan kamu selamanya. Dia akan menghempaskan kamu dari kehidupan kekal. Kehilangan kehidupan kekal. Ayahnya bernubuat disaksikan semua masyarakat. Dia lupa. Jadi akhirnya gampang sama Tuhan diapain? Dipendekin umurnya. Jangan pikir umur Salomo itu 100 tahun. Enggak nyampe 60 dia meninggal. Pendekinlah umur Salomo. Dan dia menurut Alkitab, dia kehilangan kehidupan kekal dia. Oh tertulis di Alkitab. Jadi itu. Kalau saudara penuh hikmah, saudara hebat sekarang. Usaha saudara maju. Saudara dapat pasangan hidup yang ganteng, yang cantik, rohani. Saudara pikir, saya sudah punya. Kalau engkau tidak menjaganya. Kan ada ayatnya, jagailah dia. Junjunglah dia. Maka dia akan menghormatimu. Dia akan mengangkat hidupmu. Kalau engkau meninggalkan dia, kau jalan sendiri. Setelah itu Salomo jalan sendiri. Keluarlah tulisan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Maknyus banget. Percuma dapat nikmat banyak kalau akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Jadi saudaraku ketika kau menerimanya dan beroperasi dengan takut akan Tuhan, Anda harus menjaganya. Karena lama-lama kita main-main dengan Tuhan, kita hilang respect. Kita main-main dikit nggak apa-apa, main-main dikit nggak apa-apa, main-main dikit nggak apa-apa. Ada pengusaha yang kaya, saudaraku punya pabrik, saudaraku ya ekspor ngomong saya gini. Saya hidup dalam dosa sekian tahun, kok saya nggak apa-apa tetap kaya? Nanya gitu sama saya, dia ngajak ketemu saya di Starbucks. Saya bilang, karena Tuhan baik pada Anda. Ada namanya masa uji. Kalau Salomo tuh kira-kira diuji 20 tahun, habis itu ya begitu saya bilang. Biasanya diuji dulu, kalau nggak berubah, berapa tahun ada tulis ayat rumusnya nggak? Saya bilang, nggak ada, tapi itu kira-kira 1 dekade. Berarti saya masih ada 12 tahun lagi dong hidup rusak katanya. Nah itu betul-betul tidak respect dengan Tuhan. 10 tahun ini saudaraku ya, tiba-tiba pesawat roda coplok. Saudara baca nggak? Batik air ketiduran. Saudaraku bisa lewati 10 tahun. Harga emas 1,2 juta loh. Kemarin. Harga emas. Saudara bisa lewati. 7 bank mau 8, katanya bakal 20 tutup dalam
dalam waktu sekarang udah 2 bulan, udah sekian bank akan tutup. Iya. Harga pangan itu tertinggi sepanjang kemerdekaan Indonesia. Di luar waktu Bung Karno ya, sepanjang Orde Baru dan sampai hari ini ya. Atau Bung Karno pernah lebih tinggi lagi soalnya. Kita nggak bisa tanpa hikmat. Satu hari A, besok B, besok C. Satu hari biasa-biasa aja, besok perang. Satu hari biasa, sebuah normal, besok. Ingat 2020, seluruh dunia kena virus COVID.